Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara beralamatkan di Jalan Cut Nyadin nomor 1 Tenggarong, posisinya persis di persimpangan antara Jalan Cut Nyadin dan Jalan Ahmad Yani Tenggarong. Merupakan tempat yang sangat strategis karena mudah dijangkau dari arah manapun dalam wilayah Kecamatan Tenggarong. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 75 tahun 2012, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah sekretaris daerah. Tugas pokok dinas sosial adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial. Visi yang selalu diangkat oleh dinas sosial adalah meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial. Visi ini bermakna bahwa pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Untuk mencapai visi, Dinas Sosial menetapkan beberapa misi berdasarkan dengan 5M, yaitu meningkatkan harkat, martabat, serta fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakasa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, mencegah, mengendalikan, serta mengatasi masalah sosial, mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial, memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dinas Sosial juga mempunyai beberapa program unggulan, diantaranya program Bedah Rumah. Rumah Tidak Layak Huni adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini didasari pada pemikiran bahwa kriteria yang cukup dominan dalam menentukan status kemiskinan seseorang adalah dengan melihat kondisi rumah. Sehingga dengan perbaikannya kondisi rumah diharapkan status kemiskinan seseorang menjadi berkurang. Selain untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, program ini juga dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial yang mulai luntur. Program Bedah Rumah ini diberikan bagi penduduk miskin di Kutai Kartanegara yang memiliki rumah namun kondisinya sangat tidak layak huni. Ini merupakan suatu program yang juga menjadi primadona Bupati kami, Bupati Rita Widyasari, yaitu program Bedah Rumah atau pembangunan rumah tidak layak huni. Nah, ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, 2012, 13, dan 14. Tahun 2012 itu sekitar 100 rumah yang kita bangun. Kemudian 2013 1000 rumah, kemudian 2014 adalah 1200 rumah. Rumah dan tanah yang ditempati harus merupakan milik sendiri dan hanya satu-satunya aset yang dimiliki. Bahan bangunan untuk rehab rumah ini disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam pengerjaan rehab rumahnya dilakukan melalui swakelola yang melibatkan unsur TNI, masyarakat setempat dan pemilik rumah yang direhab. Saya sebagai Danramil Tenggarong yang sekaligus oleh pimpinan diberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan program LTRH ini bertanggung jawab terhadap pekerjaan penyelesaian progres dari kegiatan RTLH tahun 2014 ini. Jadi syarat yang paling kami harus tekankan adalah pertama mereka harus mempunyai aset, yaitu tanah mereka sendiri dan bangunan mereka sendiri. Ini adalah syarat yang harus mereka punyai agar bisa kita sampaikan ini kepada mereka. Secara ekonomi dalam kategori miskin melalui data RT, penduduk miskin dari BPS dan Disduk Capil, kondisi rumah tidak layak huni dan satu-satunya rumah yang dimiliki memiliki surat kepemilikan tanah yang sah, diprioritaskan bagi rumah yang kondisinya rusak berat dan lokasi terlarang seperti bantaran sungai dan jalur hijau. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya piagam penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia kepada Dinas Sosial Kutai Kartanegara pada 17 Maret 2014 yang telah melakukan bedah rumah terbanyak dalam 1 tahun anggaran. Manfaat dari bangunan ini tidak sembarangan. Kami langsung ke lapangan. Karena juga kenapa kami pilih program ini dalam rangka menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena salah satu indikator daripada kemiskinan adalah tadi itu rumah
tidak layak huni itu yang menjadi satu indikator yang tentang suatu daerah sebut sebagai daerah yang miskin. Jadi kita berusaha dengan bangunan rumah yang layak huni akan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Dan dari masyarakat yang kami sudah kami temui langsung, alhamdulillah mereka menyatakan kegembiraan yang sangat besar dengan program ini. Program unggulan yang selanjutnya adalah Program Santunan Warga Tidak Mampu atau SWTM. SWTM merupakan program jaminan sosial yang berkelanjutan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2000. Program ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Program Santunan Warga Tidak Mampu ini sudah berjalan alhamdulillah selama 14 tahun karena dimulai pada tahun 2000 pada zaman Pak Sokani masih menjabat bupati. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sampai dengan tahun terakhir ini tahun 2014 ini kita menyampaikan santunan tersebut sebanyak kepada penerima manfaat 14.000 lebih warga di Kutai Kartanegara ini. Dengan jumlah masing-masing orang itu adalah 100.000 per orang per bulan. Jadi selama setahun kita sampaikan kepada yang penerima tersebut sebanyak 12 kali. Atau 12 bulan masing-masing 100.000. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran penduduk miskin dengan cara memberikan jaminan sosial berkelanjutan sehingga mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Santunan warga tidak mampu diberikan bagi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam kategori lanjut usia, janda tua, penyandang cacat, dan anak yatim piatu atau anak yatim atau anak terlantar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Ini Pak, saya mau menyerahkan data SWTM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2014. Tolong Pak, kami minta diterimakan. Oke. Data. Oke. Baik, makasih Pak. Akan saya laksanakan nanti pembayarannya sesuai dengan petunjuk dari Dinas. Dalam penyalurannya atau distribusinya dibantu oleh PT Pos yang di Kutai Kartanegara ini. Jadi kami tidak langsung memberikan santunan tersebut, jadi kami minta bantuan kepada PT Pos untuk PT Pos menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi kami tidak menyampaikan langsung. Karena kami khawatir bila kami menyampaikan kami akan mungkin terjadi hal yang tidak kami inginkan nanti. Alhamdulillah ke depan insya Allah kami akan mengadakan semacam evaluasi lagi untuk meningkatkan manfaat daripada santunan ini agar betul-betul bisa dirasakan manfaat oleh penerima santunan tersebut. Program unggulan Dinas Sosial yang terakhir adalah Veteran dan Janda Veteran. Mereka adalah golongan masyarakat yang pernah berjuang. Sebagai veteran, mereka sangat berhak mendapat bantuan kesejahteraan sosial, mengingat jasa-jasa mereka dalam berjuang dalam mempertahankan dan membela NKRI. Hal ini juga tidak luput dari pengamatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwujudkannya dengan memberikan bantuan kesejahteraan dengan merenovasi rumah milik veteran. Ini telah dibuktikan di berbagai daerah di Kutai Kartanegara, salah satunya adalah di Kecamatan Sanga-Sanga. Jadi ini sifatnya lebih kepada bentuk penghargaan kepada para pejuang kita. Jadi bukan nggak sama dengan yang tersampaikan sebagai yang tadi pertama itu sebagai SWTM tadi tidak sama. Ini lebih kepada bentuk penghargaan kepada para pejuang kita yang sudah dulu ikut memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Khususnya mungkin kita pernah mendengar dengan peristiwa heroik yang di Sanga-Sanga. Nah, kebanyakan di sana ya veteran kita yang sudah kita berikan bantuan ini. Dinas Sosial Kutai Kartanegara telah mendirikan kompleks perumahan veteran yang disusul dengan adanya monumen dan tugu pahlawan. Sebagai wujud tanda jasa mereka, maka diberikan berupa santunan sosial dengan nominal uang yang diberikan per 6 bulan dengan besaran setiap bulannya Rp750.000. Adapun pengambilan dana bantuan sosial bagi veteran maupun janda veteran yang masih sehat
bisa langsung datang ke kantor dinas sosial yang berada di Tenggarong. Sedangkan bagi veteran atau janda veteran yang mengalami gangguan kesehatan, maka para staf dinas sosial langsung mendatangi rumah veteran dan janda veteran untuk memberikan dana bantuan kesejahteraan sosial secara langsung. Semua dilakukan untuk kesejahteraan veteran maupun janda veteran yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, karena semuanya kan diperhatikan sama pemerintah. Pertama ya santunan, kedua kali perumahan, ketiga kali ya ada juga yang dapat tunjangan dari pusat. Itu juga bukan semua, yang banyak ini ya santunan dari bupati. Nah, ke depan mungkin kami akan mengadakan evaluasi mungkin untuk menghindari resiko yang lebih besar di masalah keuangan ini. Kami akan mungkin mengikuti pola yang sudah ada, misalnya menggunakan PT Pos atau menggunakan kita langsung masukkan ke rekening bersangkutan. Jadi kami tidak membebani keuangan dengan ongkos-ongkos yang harus kami keluarkan untuk mengantarkan dana tersebut. Jadi ke depan kami akan adakan evaluasi agar bisa langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program yang luar biasa baik dan standar pelayanan minimal atau SPM bidang sosial ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 80/HUK/2010. Semoga kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara ini tetap diutamakan walau seberat apapun jalannya. Tetap berusaha yang terbaik bagi kelangsungan hidup masyarakat Kutai Kartanegara, khusus bagi dinas sosial yang telah bekerja keras untuk meningkatnya kualitas hidup penyandang kesejahteraan sosial.